لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Imam Fakhrul Razi beliau mengatakan li'anna man i'taqadahu kana mukhlishan fi dinillah. Barang siapa orang yang meyakini surat Al-Ikhlas, maka dia akan tulus di dalam menjalankan agamanya Allah Ta'ala ini. Jadi barang siapa meyakini surat Al-Ikhlas, maka dia akan tulus dan ikhlas dalam menjalankan agamanya Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan agamanya Allah Ta'ala, kana khalasuhu minnar, maka itu ketulusannya, ikhlasuhu khalasuhu minannar, akan menjadi penyebab dia terselamatkan daripada api neraka. Jadi sebab dia akan terselamatkan daripada api neraka. Gitu. Kalau dia berkeyakinan terhadap surat Al-Ikhlas. Ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Sebabnya ikhlas dan sebabnya khalas. Ikhlas di dalam beragama, wal khalas minan nar, terlepas dan terbebas daripada siksa api neraka. Gitu. Keutamaannya Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jarir Al-Bajali, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran. Barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad ketika dia akan masuk ke rumahnya, maka surat tersebut akan bisa menyingkirkan bentuk kefakiran dari penghuni rumah tersebut, bahkan juga tetangga-tetangganya. Itu kalau masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Ada beberapa riwayat juga, ada di Hasyiatus Shawi juga katakan ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sudah fakir terus ini dia. Pengen ada perubahan taraf hidup. Nabi, ya udah, kalau kamu masuk ke rumah, ada orang enggak ada orang, kamu ucapkan salam. Setelah itu, salamlah kepadaku, kata Nabi. Salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Diamalkan sama orang ini, akhirnya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Dan orang ini keadaannya sudah berubah. Dia sudah menjadi orang yang berkecukupan, orang yang mampu karena barokah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gampang loh. Masuk rumah, ada orang enggak ada orang, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu baru ucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru baca qul huwallahu ahad. Nah, insyaallah itu nanti akan menjadi satu sebab dia akan mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah itu berarti ya mengucapkan salam ya. Masuk rumah, good morning. Ucapkan salam masuk rumah. Insyaallah nanti rumahnya dapat keberkahan. Kata Imam Fakhrul Razi, beliau mengatakan li'anna man i'taqadahu kana mukhlishan fi dinillah. Barang siapa orang yang meyakini surat Al-Ikhlas, maka dia akan tulus di dalam menjalankan agamanya Allah Ta'ala ini. Jadi barang siapa meyakini surat Al-Ikhlas,
maka dia akan tulus dan ikhlas dalam menjalankan agamanya Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan agama Allah Ta'ala, kana khalasuhu minnar, maka itu ketulusannya, ikhlasuhu khalasuhu minannar, akan menjadi penyebab dia terselamatkan daripada api neraka. Jadi sebab dia akan terselamatkan daripada api neraka. Gitu. Kalau dia berkeyakinan terhadap surat Al-Ikhlas. Ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Sebabnya ikhlas dan sebabnya khalas. Ikhlas di dalam beragama, wal khalas minan nar, terlepas dan terbebas daripada siksa api neraka. Gitu. Keutamaannya Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jarir Al-Bajali, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil wal jiran. Barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad ketika dia akan masuk ke rumahnya, maka surat tersebut akan bisa menyingkirkan bentuk kefakiran dari penghuni rumah tersebut, bahkan juga tetangga-tetangganya. Itu kalau masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Ada beberapa riwayat juga, ada di Hasyiatus Sawi juga katakan ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sudah fakir terus ini dia. Pengen ada perubahan taraf hidup. Nabi, ya udah, kalau kamu masuk ke rumah, ada orang enggak ada orang, kamu ucapkan salam. Setelah itu, salamlah kepadaku, kata Nabi. Salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Diamalkan sama orang ini, akhirnya datang lagi kepada Rasulullah SAW, dan orang ini keadaannya sudah berubah. Dia sudah menjadi orang yang berkecukupan, orang yang mampu karena barokah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gampang loh. Masuk rumah ada orang enggak ada orang, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu baru ucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru baca qul huwallahu ahad. Nah, insyaallah itu nanti akan menjadi satu sebab dia akan mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah itu berarti ya mengucapkan salam ya. Masuk rumah, good morning. Ucapkan salam kalau masuk rumah. Insyaallah nanti rumahnya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu